Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Naharuddin, NIM 25011113712, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Mataram. Pada hari ini Senin 26 Januari 2026 akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI DDI nomor 366 Bumiayu. Mata pelajaran Fikih kelas 4 dengan materi Sholat Jumat. Sekian perkenalan saya. Selamat menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Yes, yes, yes. Jadi hari ini semuanya hadir ya? Hadir, alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru mengajak kepada anak-anakku sekalian, mari kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapat berkah dari Allah, kemudian kita diberikan pemahaman yang luas. Doa akan dipimpin langsung oleh ketua kelas. Tafadhal masykura. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Waktu minggu lalu masih ada yang ingat pelajarannya? Masih ada yang ingat tentang apa? Sholat Jumat. Pak Guru ingin tanya, waktu minggu lalu siapa yang berangkat sholat Jumat? Siapa? Sama siapa berangkatnya? Sendiri. Siapa yang bersama dengan ayahnya? Ada? Ada ya. Terus pada saat pergi sholat Jumat yang di masjid apa yang dilihat? Apa yang dilihat di sana? Penceramah. Apa lagi? Apa lagi yang dilihat? Apa yang lagi dilihat? Ada perempuan enggak? Enggak ada. Nanti kita akan bahas itu. Terus apa lagi yang dilihat di sana? Banyak orang. Bapaknya ada? Omnya? Jadi nanti kita akan bahas kenapa perempuan itu tidak ada pada saat waktu sholat Jumat. Terus jadi pada pagi hari ini pembelajaran kita adalah memenuhi undangan tentang sholat Jumat. Jadi undangan itu seperti sholat Jumat adalah undangan spesial bagi orang Islam, umat Muslim. Jadi pada saat undangan sholat Jumat datang, itu kita harus penuh gembira karena kita diundang oleh Allah untuk sholat Jumat. Oke. Sekarang coba perhatikan di layar anak-anakku sekalian. Ini kita baca sama-sama. Coba. Indahnya kebersamaan dalam sholat Jumat. Sholat Jumat. Jadi banyaknya orang yang sholat Jumat indahnya sebuah kebersamaan. Ada teman, ada enggak temannya?
Ada. Kemudian inilah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu paham ilmunya. Jadi kita proses belajar mengajar ini kita tahu paham ilmunya, yaitu tahu syarat wajib sahnya, syarat sahnya sholat Jumat. Itu yang harus diperhatikan, ya. Kemudian yang kedua bisa praktek. Nah, ini bisa praktek. Nah, dalam sholat Jumat itu kita harus praktek, peragakan yang namanya sholat. Jadi kalau kita sholat hanya begini saja, itu namanya bukan sholat. Nah, dalam sholat itu ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ya. Oke. Kemudian yang ketiga itu sikap baik, disiplin, tertib pada saat melaksanakan atau mendengarkan khutbah. Ya. Kemudian yang keempat, yang ini spiritual, yaitu semakin cinta Allah rajin ke masjid, ya. Jadi kalau kita rajin ke masjid itu akan semakin mendekatkan diri kita, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke. Selanjutnya, mari kita sama-sama berpetualang, ya, belajar kita hari ini. Jadi kita berpetualangan dulu dalam proses pembelajaran. Pertama, kita mengamati masalah, ya, mengamati masalah, diskusi tim, kemudian simulasi dan refleksi, ya. Oke. Nah, sekarang Pak Guru ingin mengajak kepada anak-anak sekalian mengamati gambar. Coba perhatikan gambar. Apa yang sampai di benaknya? Lihat gambar ini. Ini prosesnya apa? Ini kegiatan apa namanya? Ceramah. Terus apa lagi? Ini apa lagi? Yang lain? Ini namanya yang di depan ini apa namanya? Yang di depan ini apa namanya? Yang duduk yang berdiri di depan ini apa namanya? Seorang apa? Penceramah. Terus apa lagi? Ustadz. Kalau yang di bawah ini apa namanya? Jamaah. Sekarang coba perhatikan pada gambar ini di jamaah, apakah ini kegiatannya ini mendengarkan penceramah, dia tertib atau enggak? Kenapa? Ada yang dia suka bisik-bisik sama temannya. Coba yang sering bisik-bisik di masjid pada saat proses khutbah siapa? Ayo. Ini. Nah, Pak Guru ingin tanya. Ini pada saat mendengarkan khutbah, ini sholatnya sah enggak? Sholatnya sah? Kalau sering bikin keributan, umpamanya khutbah, sementara khutbah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah Jumat yang sama-sama berbahagia. Pada saat proses khutbah berjalan, kemudian ada jamaah yang ribut, itu sholatnya sah atau tidak? Tidak. Ya, nanti kita akan bahas kenapa tidak sah, ya. Oke. Nanti kita akan bahas. Nah, sekarang kita akan membuat kelompok. Kita akan membuat kelompok. Kita bangun 3 kelompoknya, 1, 2, 3. Ya. Oke. Jadi sebelum kita melakukan kerja kelompok, jadi saya akan menjelaskan beberapa hal bahwa anak-anakku sekalian, bahwa sholat Jumat itu, bahwa hari Jumat itu yang disebut adalah Sayyidul Ayam atau rajanya hari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang berbunyi surah Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Jadi anak-anakku sekalian, bahwa sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah
Al-Jum'ah ayat 9 bunyi firman-Nya, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah, ya. Nah, jadi pada saat waktunya salat Jumat itu kita bergegas untuk berangkat pergi salat Jumat, ya. Oke, kita lanjut. Kemudian apa itu salat Jumat? Apa itu salat Jumat? Ya. Jadi salat Jumat itu yang dilaksanakan di waktu zuhur, ya. Dan diawali dengan khutbah. Jadi salat Jumat ini adalah pengganti dari salat zuhur. Nah, ini salat Jumat itu berapa rakaat? 2. Ini 2 rakaat. Ditambah dengan 2 khutbah sama dengan salat Jumat. Nah, ya. Nah, ini keterangannya. Waktunya kapan? Waktunya kapan dilaksanakan? Waktu salat zuhur di hari Jumat. Kemudian hukumnya apa? Hukumnya fardu ain bagi laki-laki yang memenuhi syarat, ya. Oke. Nah, sekarang siapa yang wajib datang? Siapa yang wajib datang? Pertama beragama Islam. Jadi kita harus beragama Islam. Jadi kalau orang non muslim itu tidak wajib pergi salat Jumat. Kemudian balik atau berakal. Sudah dewasa, kemudian tidak gila, anak-anak boleh berangkat untuk latihan. Jadi kalian ini kalau belum balik, itu boleh berangkat pergi salat Jumat untuk latihan, ya. Kemudian ketiga laki-laki, ya, laki-laki, perempuan tidak wajib salat Jumat, boleh salat zuhurnya di rumah. Kemudian sehat. Jadi orang yang mau berangkat salat Jumat itu harus badannya sehat, ya, tidak sakit. Kemudian penduduk tetap, orang yang sedang musafir perjalanan jauh tidak wajib. Jadi seperti ini kita ini yang dekat rumahnya dengan masjid siapa? Nah, jadi itu yang laki-laki, apalagi yang dekat rumahnya dengan masjid, itu wajib sekali pergi berangkat sholat Jumat, ya. Kemudian agar sholat Jumat sah. Nah, ini juga penting sekali. Agar sholat Jumat kita menjadi menjadi sah, ya. Pertama yaitu di masjid, dilakukan di tempat pemukiman warga, bukan di tengah hutan atau sepi. Jadi harus dilaksanakannya di mes. Bagaimana kalau di rumah? Bisa enggak? Enggak bisa. Jadi harus dilaksanakannya di masjid. Kemudian berjamaah, tidak boleh sendirian. Jadi kita mau sendirian sholat Jumat di rumah, itu enggak boleh, ya. Itu enggak boleh. Jadi sesuai dengan pendapat para ulama bahwa harus memenuhi 40 orang. Jadi sholat Jumat itu tidak boleh sendirian. Kemudian yang ketiga, waktu zuhur. Jadi dilaksanakannya itu di waktu zuhur. Tidak boleh pagi, tidak boleh sore. Ya. Yang terakhir, ada 2 khutbah. Wajib mendengarkan 2 khutbah. Ayo, siapa yang sering di sini nanti selesai khutbah baru masuk ke dalam masjid. Wah, sering lari-lari di luar. Wah, tendang sana sama temannya. Yang sering siapa? Biasanya itu anak-anak seperti itu. Lari-lari, keliling di masjid. Siapa yang sering? Siapa? Ada enggak? Sering? Enggak? Alhamdulillah. Jadi kita harus mendengarkan 2 khutbah. Kemudian ini persiapannya. Kemudian persiapan bertemu dengan Allah. Jadi harus berada pada saat mau menghadap kepada Allah.
Nah, ini yang pertama, mandi Jumat agar badan segar. Jadi harus mandi bersih-bersih, pakai sabun, sikat gigi. Nah, ya. Kemudian yang kedua, memotong kuku. Jadi kita harus memotong kuku, yang panjang kukunya dipotong. Yang banyak tai-tainya itu, nah, yang banyak tai kukunya itu dibersihkan. Kalau bisa dipotong dulu, potong, karena itu kuku tempatnya bersembunyi jin, ya. Tuh. Nah, kemudian memakai pakaian bersih, pakai pakaianmu yang bersih. Pokoknya yang paling bagus pakaianmu, ya. Pakaianmu bersih. Jangan pakai pakaian yang robe-robe, celananya robe, gambarnya di sini slang. Nah, itu jangan pakai baju-baju yang polos warna putih. Gambarnya di sini semembosoa. Nanti kalau sholat di belakang, dibaca temamu seperti bosoa, bosoa. Nah, jangan pakai pakaian-pakaian yang bertulis atau bergambar di belakangnya. Kemudian memakai wangi-wangian. Jadi kita memakai wangi-wangian, pakai parfum baru berangkat supaya harum. Ya. Kemudian berangkat lebih awal ke masjid. Jangan nanti berangkat ke masjid selesai khutbah, langsung masuk, langsung takbir. Jadi tidak mendengarkan khutbah. Oke. Nah, yang perlu diketahui juga bahwa saat khotib sedang berkhutbah di atas mimbar, kita wajib dan mendengarkan. Nah, ini dilarang berbicara, ya. Dilarang berbicara, kita fokus mendengarkan penceramah atau membawakan khutbah Jumat. Nah, jika engkau berkata pada temamu, diamlah di hari Jumat saat imam berkhutbah, maka pahala Jumatmu berkurang. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Jadi pada saat berbicara dengan temannya itu pahala sholat Jumat kita itu hilang, ya. Nah sekarang sebelum Pak Guru, ulang dulu. Sebelum Pak Guru membagikan LKPD-nya, ayo kita pecahkan masalah ini, ya. Masalah ini untuk kasus pertama. Kasus pertama itu Pak Budi sedang sakit demam tinggi sehingga tidak bisa bangun dari tidur. Apakah Pak Budi wajib pergi sholat Jumat? Nah, nanti kita pecahkan. Kemudian kasus kedua, keluarga Ahmad sedang berjalan jauh atau musafir ke luar kota. Saat waktu sholat tiba, apakah ayah Ahmad wajib mampir sholat Jumat? Nah, jadi Pak Guru akan bagikan LKPD-nya. Ini dikerjakan secara berkelompok, kita berdiskusi sama temannya. Nah, berdiskusi sama temannya, pesan Pak Guru, pada saat berdiskusi dengan temannya, teman kelompoknya, kita harus saling menyayangi. Ya, saling menyayangi, dengarkan pendapat temannya. Oke, jadi kita bagikan LKPD-nya. Ini. Di situ di pertanyaannya, di LKPD-nya, kasus A. Itu kasus A-nya. Kasus A-nya, Pak Budi sedang dirawat di rumah sakit karena demam berdarah yang parah. Hari itu, hari Jumat, temannya mengajak Pak Budi untuk memaksakan diri pergi ke masjid. Nah, pertanyaannya, apakah Pak Budi wajib sholat Jumat? Apa alasannya? Lalu apa yang harus dilakukan Pak Budi sebagaimana gantinya? Jawab kelompok, ya. Kemudian untuk kasus B, keluarga Ahmad sedang berjalan jauh musafir ke luar kota. Saat waktu sholat tiba, apakah ayah Ahmad wajib mampir sholat Jumat? Nah, itu dijawab dengan kelompok, ya. Silakan berdiskusi dengan temannya. Saya Pak Budi sedang sakit demam tinggi sehingga tidak bisa bangun dari tempat tidur. Apakah Pak Budi wajib sholat Jumat? Ini sama juga pertanyaannya. Pak Budi, apakah ini Pak Budi wajib pergi sholat Jumat atau tidak? Nah, kalau memang tidak wajib dijelaskan apa alasannya, ya. Ya. Oke, sudah ya.
Sudah? Bisa, ya. Kemudian apa gantinya kalau tidak sholat Jumat? Silakan ditulis. Oke, bagaimana? Sudah dijawab semua? Sudah. Nah, untuk kelompok 1 jawabannya apa? Mengenai kasus pertama. Apa? Pak Budi sedang sakit demam tinggi sehingga tidak bangun dari tempat tidur. Apakah Pak Budi wajib pergi sholat Jumat? Tidak wajib. Terus apa penggantinya? Penggantinya sholat zuhur di rumah, ya. Kemudian kasus kedua. Kasus kedua apa? Kasus keduanya Pak Ahmad apa? Ini Pak Ahmad, dia wajib ini mampir sholat Jumat pada saat perjalanan musafir atau tidak? Wajib enggak sholat Jumatnya? Tidak. Oke. Yang lain ada tanggapannya? Jawaban yang lain? Sama. Oke. Jadi kesimpulannya bahwa dari kasus pertama dengan kasus kedua itu seperti Pak Budi itu sakit, itu tidak wajib pergi sholat Jumat. Kemudian sama juga dengan keluarga Ahmad, pada saat perjalanan musafir itu tidak wajib untuk sholat Jumat, ya. Nah, sekarang kita akan mensimulasikan hasil dari persentase kita atau diskusi kita bersama dengan temannya. Nah, simulasinya itu kita akan simulasikan persiapan bertemu dengan Allah, adabnya. Jadi sebelum kita berangkat, apa saja yang perlu kita lakukan, ya. Oke, jadi siap untuk persentase ya. Kita simulasikan. Siap semua? Ya, mana siapnya? Ya. Untuk kelompok 1 silakan maju sini. Oke. Jadi untuk simulasinya untuk kelompok 1, dia akan praktekkan hal-hal apa saja yang harus dilakukan sebelum berangkat ke masjid. Nah, pertama apa? Nah, coba mandi. Bagaimana peragakannya mandi? Mandi, ya. Mandi. Kemudian memotong kuku. Nah, memotong kuku. Kemudian memakai pakaian bersih. Ya, pakai baju. Nah, pakai baju. Kemudian apalagi? Terus memakai wangi-wangian, semprot. Nah, ya. Oke, wangi-wangian. Kemudian terakhir apa? Berangkat ke masjid lebih awal. Berangkatlah ke masjid, ya, dengan penuh semangat. Karena ini adalah undangan dari Allah untuk umat Islam. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya. Oke, bagaimana tadi penampilan kelompok 1? Ada yang menanggapi? Bagaimana? Apakah proses simulasinya itu berjalan dengan sesuai dengan aturan pada saat berangkat mau ke masjid? Ada yang mau menanggapi? Apakah sudah sesuai? Sesuai. Sekarang kita masuk ke kelompok 2. Silakan maju. Sekarang untuk kelompok 2 akan mensimulasikan bagaimana sebelum berangkat ke masjid. Hal-hal apa saja yang perlu? Ya, pertama apa? Mandi. Kita mandi, sholat Jumat sebelum berangkat ke masjid. Kemudian memotong kuku. Bagaimana memotong kuku? Potong kukunya yang panjang, yang kotor, bersihkan semua, ya. Kemudian apa lagi? Memakai pakaian bersih. Pokoknya pakai semua pakaiannya yang paling bagus, paling bersih, ya. Kemudian memakai wangi-wangian, pakai parfum. Jangan cuma pakai parfum kalau mau ke rumahnya pacarnya, ya. Jadi harus lebih harum itu kalau mau menghadap sama Allah pada saat mau melaksanakan sholat Jumat. Ini terakhir, berangkat lebih awal. Janganlah mau selesai khutbah baru berangkat ke masjid, ya. Berarti tidak masuk dalam syarat sahnya sholat Jumat karena tidak mendengarkan 2 khutbah, ya. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke. Bagaimana? Kita sudah paham materinya pada hari ini, pembelajarannya? Paham, ya.
Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan, ya. Nah, ditanyakan. Kalau ada yang kurang paham, ditanyakan. Baik itu dari syarat wajibnya sholat Jumat, syarat sahnya, kemudian adabnya, ya. Ditanyakan. Coba yang berani mau simpulkan siapa? Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, siapa mau simpulkan? Sama-sama Bapak Guru. Hah? Sama-sama. Ya, jadi kita simpulkan sama-sama ya. Kesimpulannya, salat Jumat untuk laki-laki, betul. Nah, itu. Kemudian harus beragama Islam. Sehat juga, betul sekali sehat. Ya, betul. Kemudian kaum laki-laki. Oke, kita berikan applause tentunya. Oke. Kemudian seterusnya agar sholat Jumat kita sah. Kita simpulkan sama-sama, kita harus melaksanakannya di masjid. Tidak boleh di rumah. Kemudian harus berjamaah, tidak boleh sendirian. Ya, kalau sholat Jumat. Kemudian waktu pelaksanaannya sholat Jumat itu waktu zuhur. Dan mendengarkan 2 khutbah. Jadi mulai dari sekarang yang perlu anak-anakku sekalian persiapkan, yang perlu kita pelajari, petik dari pembelajaran ini, hal-hal yang tidak baik yang pernah kita lakukan di Jumat-Jumat sebelumnya, itu jangan dilakukan lagi. Ya? Oke, paham? Ya. Oke. Jadi bagaimana perasaannya hari ini belajar? Alhamdulillah, senang. Bagaimana diskusinya dengan temannya? Baik. Jadi pada saat diskusi dengan temannya, kita harus saling menyayangi, saling menghormati pendapatnya, ya. Oke, kita berikan aplaus. Oke. Sekarang kita tepuk semangat dulu, tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Jadi sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, kita akan berdoa bersama-sama. Doa akan dipimpin langsung oleh ketua kelas. Ya, oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Soleh. Ya. Jadi cukup sekian pada pembelajaran kita pada hari ini. Saya akhiri, minallahi musta'an wa laitiklan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.